Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kiki Nabila Tusu. Saya dari kelas 11.5. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bahan bakar fosil. Kira-kira apa sih bahan bakar fosil tersebut? Ya, bahan bakar fosil adalah sisa-sisa organik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan yang telah tersimpan di dalam bumi selama berjuta-juta tahun. Contohnya seperti minyak bumi. Ya, yang ingin saya bahas pada kali ini adalah apa yang dimaksud dengan minyak bumi. Yuk kita lihat. Nah, sekarang kita bahas apa sih yang dimaksud dengan minyak bumi? Minyak bumi adalah campuran kompleks senyawa organik yang berasal dari senyawa hidrokarbon maupun senyawa non-hidrokarbon yang berasal dari sisa-sisa mikroorganisme, tumbuhan, maupun hewan yang telah tersimpan di dalam bumi ini selama berjuta-juta tahun. Nah, bisa kita bayangkan ya seperti apa? Minyak bumi juga bersumber dari dua, yaitu lautan maupun daratan. Selanjutnya teman-teman, kita akan pergi ke tahap pengolahan minyak bumi. Ya, betul sekali. Tahap pengolahan minyak bumi ada 6. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama adalah proses destilasi. Kira-kira apa ya proses destilasi ini? Proses destilasi adalah proses pemisahan fraksi yang terdapat di dalam minyak bumi melalui atau berdasarkan titik didih. Yang kedua adalah proses cracking, yaitu proses menguraikan molekul-molekul besar pada senyawa hidrokarbon menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Yang ketiga adalah proses remorphing, yaitu proses menguraikan struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi yang lebih baik, atau mutunya diubah menjadi lebih baik ya teman-teman. Yang keempat adalah polimerasi, yaitu penambahan jumlah fraksi sehingga lebih banyak dan lebih panjang serta bercabang. Yang kelima adalah proses treating atau pemurnian fraksi minyak bumi setelah proses eliminasi. Yang terakhir adalah blending. Nah, apa sih blending ini? Yaitu meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan menambahkan bahan-bahan aktif ke dalam fraksi minyak bumi. Selanjutnya kita ingin tahu nih, apa ya kira-kira manfaat dari minyak bumi? Yuk kita lihat. Nah teman-teman, kira-kira apa sih manfaat minyak bumi itu? Pasti teman-teman banyak mengira, buat apa sih minyak bumi ini kita pelajari? Ternyata minyak bumi ini banyak sekali manfaatnya. Nah, saya akan menjelaskan atau menyebutkan salah satu di antaranya, seperti gas LPG, bahan bakar diesel, bahan bakar jet, bahan bakar kendaraan, pelumas, wax, semir, pemanas rumah tangga, bahkan aspal jalan. Nah, pasti sebagian dari kita baru tahu nih kalau ternyata minyak bumi juga termasuk atau berpengaruh dalam penggunaan aspal atau pembuatan aspal. Namun, meski banyaknya manfaat dari minyak bumi tetap memiliki dampak negatif. Apa sih kira-kira dampak negatifnya? Nah, saya akan menyebutkan beberapa dampak negatif dari minyak bumi. Yang pertama, akibat pembakaran dari minyak bumi dapat menyebabkan pemanasan global dan penggangguan sistem pernafasan. Yang kedua adalah penggunaan sumber daya alam ini dapat menyebabkan sedikitnya penggunaan sumber daya alam yang terbaru. Yang ketiga, gas H2S yang terjadi akibat pembakaran minyak bumi ini apabila dihirup oleh manusia secara berlebihan atau dalam tingkat yang tinggi dapat menyebabkan kematian. Dan yang terakhir adalah jika penggunaan minyak bumi ini secara berlebihan kita pakai, maka akan terjadi krisis. Nah, seperti yang terjadi saat ini. Lalu jika begitu, apa ya alternatif agar kita tetap bisa menggunakan minyak bumi, agar nanti anak cucu kita tetap bisa mengetahui apa itu minyak bumi? Yuk kita simak. Nah, saya akan menjelaskan apa sih alternatif dari minyak bumi.
Seperti yang kita tahu ya, alternatif ini digunakan untuk menghindari krisisnya minyak bumi. Dan krisisnya minyak bumi nanti juga berasal dari akibat atau ulah kita sendiri. Saya akan menyebutkan salah satu alternatif minyak bumi. Yang pertama adalah hidrokarbon. Nah, kita pasti bertanya-tanya, kenapa hidrokarbon? Apa manfaatnya? Kenapa dia disebutkan alternatif? Nah, hidrokarbon ini adalah energi kimia yang dapat diubah menjadi listrik. Seperti yang kita tahu teman-teman, energi listrik dapat menggerakkan kendaraan. Nah, pada umumnya kendaraan bergerak karena minyak bumi seperti dalam berbentuk bensin. Nah, kita bisa menggantinya dengan hidrokarbon tersebut yang bentuk kimianya sudah diubah dalam penggunaan listrik. Yang kedua adalah biodiesel. Biodiesel terbuat atau berasal dari lemak hewan atau lemak nabati. Yang ketiga ada air, yang keempat ada tekanan udara, dan yang terakhir ada gas alam. Nah, dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, semoga bisa menjadi alternatif bagi kita semua dalam penghematan minyak bumi. Dan seperti yang kita ketahui, minyak bumi itu adalah salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Jadi, jika kita tidak bisa menghemat atau menggunakannya dengan sebaik-baiknya, maka bagaimana dengan anak cucu kita nanti? Bisa saja mereka tidak bisa melihat lagi apa itu minyak bumi dan seperti apa itu minyak bumi. Nah, dengan berakhirnya alternatif yang saya katakan tadi, berakhir pula presentasi saya sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya Kiki Nabila Tusu mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.